Ayahku adalah dewa perang. Bab 753. Huo Menghu tertawa ketika mendengar ini, Tuan Tertinggi. Dengan kata-kata Anda, saya merasa kuat. Jika dewa perang super di daerah perbatasan manapun dimobilisasi, negara musuh di sana berani bertindak gegabah, dan kemudian. Petik 2. Segera setelah kamu muncul, aku merasa mereka akan sengsara. Dewa perang super pergi, dan inilah yang tertinggi. Guan Qianjun tidak bisa menahan senyum cerahnya, dan kemudian wajahnya menjadi serius lagi. Juga, mengapa turis Tiongkok itu pada awalnya pergi ke pegunungan dan hutan yang dalam di negeri Baixiang? Mereka harus menggali lebih dalam. Coba saya lihat apa tujuan mereka. Ini bukan hanya sebuah petualangan. Jika Anda memiliki situasi apapun, laporkan kepada saya tepat waktu dan biarkan saya menganalisisnya. Setelah menutup telepon, Guan Qianjun segera memutar nomor lain. Angka ini lumayan panjang, penuh 15 digit. Segera, koneksi tersambung di sana, dan suara penuh momentum dan keagungan datang. Orang yang bersuara seperti itu harus terbiasa memberi perintah. Tapi kata-kata yang dia ucapkan kepada Guan Qianjun juga memiliki rasa hormat tertentu. Sekalipun dia adalah seorang lelaki tua yang setidaknya berusia 60 tahun. Meskipun dia adalah pemimpin Guan Qianjun. Guan Qianjun juga dengan tegas mengungkapkan pemikiran dan analisisnya tentang hilangnya Bai Xiangguo secara misterius. Di sana, lelaki tua itu menghela nafas sedikit. Qianjun, ini sangat sulit bagimu. Kamu sedang berlibur panjang, tapi hal seperti ini terjadi, dan kamu masih perlu mempedulikannya, tapi apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Saya akan menginstruksikan personel terkait untuk melaksanakan apa yang Anda katakan dan membuat pengaturan yang paling tepat. Selain itu, Dewa Perang Super. Saya akan melihat daerah perbatasan mana yang cocok untuk dipindahkan. Setelah menutup telepon untuk kedua kalinya, Guan Qianjun dengan santai memasukkan telepon ke dalam sakunya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Saat itu, sebuah meteor melintas di langit, mengeluarkan cahaya merah pucat. Itu seperti setetes darah bersinar yang turun ke dunia pada malam hari. Guan Qianjun tiba-tiba merasakan kelopak mata kanannya bergerak sedikit. Ia sebenarnya kurang percaya jika mata kirinya menghasilkan uang dan mata kanannya mendatangkan kemalangan, namun saat ini, ia selalu merasa sedikit gelisah. Dia mengangkat jarinya, dengan lembut menekan kelopak mata kanannya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh, saya harap tidak ada hal besar yang akan terjadi. Saya harap hanya beberapa elemen musuh yang melakukan sesuatu yang aneh. Atau, lakukan semacam eksperimen di tempat yang sulit dijangkau itu. Jika itu masalahnya, itu akan mudah diselesaikan, tapi aku khawatir. Pada titik ini, dia tidak berkata apa-apa lagi dan merasakan kelopak mata kanannya semakin berkedut. Guan Qianjun juga memutuskan satu hal. Cepat dan selesaikan semua masalah sekarang. Cari tahu pembunuh di balik Su Qingyi sesegera mungkin. Jangan tunda masalah ini lebih lama lagi. Kemudian, saya dapat mengajak putri saya untuk berlatih dan mengasahnya menjadi dewi perang wanita sejati, dan berkembang menjadi dewa perang kaisar. Ya, sekarang, putriku tidak membutuhkan perlindungan, tapi pelatihan. Ketika dia memikirkan hal ini, senyuman lembut muncul di wajah Guan Qianjun. 2 menit kemudian, dia muncul lagi di ruangan yang sangat hangat. Saya melihat wanita cantik Shen Feixue berbaring malas miring di tempat tidur, memeluk bantal dengan kaki panjang telanjang bertumpu di atasnya. Gerakan itu sepertinya benar-benar membuat darah Guan Qianjun mendidih. Dia naik ke tempat tidur, dengan lembut membungkus tubuh mungil yang indah itu dalam pelukannya, dan memberi Shen Feixue tekanan lembut di bagian belakang kepalanya. Shen Feixue membuka matanya dengan bingung, dan berbalik untuk melihat mata Guan Qianjun yang penuh gairah. Dia mengerutkan kening dan bergumam dalam kebingungan, Sepertinya aku sudah tidur sebentar. Kita bukan itu. Apa itu? Kenapa aku tertidur begitu saja? Saat dia mengatakan ini, dia merasa malu. Guan Qianjun mengangkat bahu tak berdaya dan berkata dengan sok, mungkin kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi kamu tertidur tanpa menyadarinya. Tidak apa-apa. Aku melihat kamu tampak lebih energi setelah tidur siang yang nyenyak. Berjalan. Ayo terus wujudkan impian kita. Membayangkan berendam di bak mandi bersama wanita cantik di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi bintang dan laut di luar, saling mencintai, sebaiknya dengan segelas anggur merah, sungguh nikmat. Dunia ini sangat berharga. Tidak ada ide. Kata-kata Shen Feixue segera menjatuhkan Lord Supreme ke dalam jurang yang dalam.
Dia menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala mendorong lengan Guan Qianjun untuk mengangkatnya. Dia memeluk bantal itu erat-erat dan meremasnya lebih keras lagi dengan kedua kakinya yang panjang. Saat ini, bantalnya tampak jauh lebih manis daripada Guan Qianjun. Dia bergumam, "Baiklah. Aku ingin tidur. Aku terlalu mengantuk. Sepertinya aku kurang tidur beberapa hari terakhir ini. Jangan ganggu aku. Mari kita bicarakan besok malam. Aku akan mandi bersamamu besok malam." Saat dia berbicara, dia terjatuh kembali. Guan Qianjun tercengang. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Dia pergi memeluk Shen Feixue lagi. Bagaimana mungkin seorang pria yang siap untuk pindah menyerah pada makan malam musim semi yang begitu menyenangkan? Dia berusaha keras untuk menjemputnya dan membawanya ke kamar mandi. Shen Feixue berteriak, "Aku ingin tidur. Aku ingin tidur. Aku tidak akan pergi mandi bersamamu. Aku terlalu mengantuk." "Guan Qianjun, kamu masih bukan manusia. Kamu lelah melihatku untuk 1 hari. Kamu masih memintaku untuk melayanimu, kamu bajingan." Setelah dimarahi seperti ini, Guan Qianjun menjadi frustrasi dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Kemudian, berbaring di samping Shen Feixue, mendengarkan dengkuran manisnya, mengerutkan kening, mendesah, dan hampir tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Bukan itu masalahnya. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik, wanita yang lincah dan cantik, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Bahkan jika dia meletakkan tangannya dengan ringan padanya, dia akan segera ditampar kembali. Hal ini membuat Dewa Perang tertinggi sangat tidak berdaya. "Tidakkah kamu tahu bahwa bersikap keras kepala akan membuat orang sedih?" Segera, itu adalah hari berikutnya. Begitu Guan Qianjun membuka matanya, dia sedikit tercengang. Adegan yang dia bayangkan tidak muncul. Adegan apa yang ada dalam imajinasi Anda? Seperti di film romantis TV, ketika seorang pria bangun pagi-pagi, dia menemukan wanita tercintanya bersandar di pelukannya seperti burung, tapi sekarang bukan hanya tidak ada wanita yang bisa dipeluk, tapi separuh tempat tidur di sebelahnya masih kosong. Shen Feixue lari entah kemana. "Apakah kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Baru saja menyelinap pergi. Apakah kamu benar-benar tidak ingin tidur denganku?" Semakin Guan Qianjun memikirkannya, semakin buruk keadaannya, dan dia bangkit. "Setelah memikirkannya, saya pergi untuk melihat bagaimana putri saya tidur. Begitu saya membuka pintu, saya tidak tahu harus tertawa atau menangis." Ternyata Shen Feixue suatu saat berlari ke kamar putrinya dan sedang tidur dengan nyaman di sana sambil menggendong Qian-Qian. Guan Qianjun mengertakkan gigi, berjalan mendekat, mengangkat tangannya, dan menamparkan pantat Shen Feixue. Pemukulan itu membuatnya berteriak, yang membuat Qian-Qian takut. Menutupi pantatnya, Shen Feixue duduk dengan gigi terkatup dan berteriak dengan marah. "Guan Qianjun, kenapa kamu memukulku saat aku sedang tidur? Kamu benar-benar orang jahat." Saat dia mengatakan ini, dia mengeluh kepada Qian-Qian yang sedang menggosok matanya. "Lihat, ayahmu menindasku di setiap kesempatan dan memukuliku di setiap kesempatan. Sepertinya aku adalah kesetnya." Qian-Qian juga memelototi ayahnya. "Ayah, kenapa kamu ingin memukuli Bibek Sue? Apa yang kamu lakukan salah? Wanita memang ditakdirkan untuk terluka. Kamu tidak dimaksudkan untuk membuatnya terluka." Ini sangat fasih sehingga Shen Feixue segera tersenyum dan mengangguk. "Ya, ya. Apa yang dikatakan Qian-Qian bagus. Dia memang favoritku. Guan Qianjun, apakah kamu mendengar itu? Cepat belajar dari putrimu. Wanita ditakdirkan untuk kesakitan. Itu tidak digunakan untuk membuatnya terluka. Lihat betapa sakitnya kamu memukulku. Aku merasa pantatku tidak akan pernah membaik dalam hidupku." Bab 754. Penglihatan Guan Qianjun menjadi gelap, tapi kemudian dia memutar matanya dan mulai mengeluh. "Qian-Qian, lihat bibimu Feixue bertindak terlalu jauh. Dia tidak tidur denganku tadi malam. Aku tidak tahu kapan dia berlari ke kamarmu lagi, melihat ayahmu. Saat aku bangun pagi-pagi, tidak ada orang di sekitarnya. Aku merasa sangat tersesat dan hampa." Saat dia berbicara, dia berusaha keras untuk mengeluarkan 2 air mata. Namun, kemampuan aktingku sedikit menurun, dan aku hampir memejamkan mata, tetapi aku bahkan tidak menitikkan air mata. Qian-Qian menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa bahwa apa yang dikatakan ayahnya sepertinya masuk akal. Dia melihat ke arah Shen Feixue dan hendak berbicara, tetapi si cantik Shen menyerang lebih dulu. "Guan Qianjun, tolong jangan terlalu bodoh, oke? Aku sudah bersamamu selama setengah malam pertama,
tidak bisakah aku menghabiskan sisa malam ini dengan putriku? Jangan serakah. Aku bukan hanya milikmu, aku juga milik Qian-Qian. Kamu adalah separuh dari diriku, dan Tian-Tian adalah separuh dari diriku. Jadi, apakah wajar jika Qian-Qian jika aku tinggal bersamamu di tengah malam? Dia menatap Qian-Qian dengan penuh semangat. Apa yang bisa dikatakan bayi kecil yang lucu itu? Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan bergumam, kelihatannya adil. Guan Qianjun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak ingin membuat masalah dengan kedua wanita ini, jadi dia melambaikan tangannya tanpa daya. Oke, kalau begitu kamu terus tidur. Lalu dia memelototi Shen Feixue dan bergumam, mari kita lihat apa yang saya lakukan denganmu malam ini. Shen Feixue terkejut, dan ketika dia melihat Guan Qianjun hendak keluar, dia memikirkan hal lain. Dia berkata, Guan Qianjun, apakah kamu tidak akan menjemput orang tuaku untuk datang ke Haoyu Tianzuang untuk melihat bahwa kamu tinggal di rumah yang bagus? Kamu telah membeli villa milik bangsawan senilai miliaran. Cepat cari mereka untuk dipamerkan dan tampar wajah mereka. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya. Guan Qianjun tertawa dengan marah, saya ingin mengambilnya. Saya bisa mengirim seseorang ke sana. Shen Feixue memutar matanya dan berkata dengan marah, mengirim seseorang untuk menjemputnya akan menghabiskan banyak uang. Tidak bisakah kamu menghemat uang dan membiarkan Qian-Qian pergi ke sekolah yang lebih baik di masa depan? Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya sembarangan. Selain itu, aku masih tidak tahu apakah Haoyu Tianzuang ini milikmu. Mungkin ada orang bangsawan yang meminjamkannya kepadamu. Saat dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi persetujuan yang mendalam. Guan Qianjun tidak bisa tertawa atau menangis. Ternyata hingga saat ini Shen Feixue masih tidak percaya bahwa Haoyu Tianzuang adalah miliknya. Itu hanya sebuah rumah bangsawan dan villa bernilai miliaran. Karena tidak mau repot dengan wanita jalang ini, aku melambaikan tanganku. Baiklah, aku akan menjemput orang tuamu, bagaimana denganmu? Shen Feixue tersenyum cerah, Qian-Qian dan saya tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan saya tidak ingin terlalu sibuk. Lagi pula, ada orang di perusahaan yang mengawasi saya. Saya ingin membawa Qian-Qian ke laut di kapal pesiar. Itu akan menyenangkan. Ngomong-ngomong, bangsawanmu cukup baik. Dia tidak hanya meminjamkanmu Haoyu Tianzuang untuk ditinggali, dia juga membekalimu dengan kapal pesiar senilai puluhan juta. Kamu bisa mengendarainya ke laut untuk berenang dan bahkan menyelam. Ketika Qian-Qian mendengar ini, dia melompat ke atas tempat tidur dan terus melompat. Oke, aku ingin menyelam. Aku dan Wang Cai dan aku akan pergi menyelam bersama. Ketika Wang Cai mendengar ini, dia menggonggong kegirangan. Dengan senang hati memutuskan. Shen Feixue mengajak Qian-Qian keluar untuk bermain, dan Guan Qianjun membawa Shen Rong dan Su Yufeng ke sini. Dia pun menerima nasibnya. Sudah sarapan. Meskipun ada banyak mobil mewah yang bisa dia pilih di Manor, dia tidak melakukannya. Dia berlari keluar dari Yunhai Tiansu, mengambil taksi dan berlari ke tempat tinggal kedua lelaki tua itu diparkir di pintu. 3 juta kadilak. Inilah ritme orang kaya. Begitu Guan Qianjun berjalan ke pintu, dia mendengar suara seorang pemuda datang dari dalam. Ada sedikit arogansi dalam nada ini. Paman Shen, Bibi Su, jika kamu tidak percaya padaku, Ning Caishen, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang, dan itu bukan karena kamu benar-benar ingin membeli villa di Yunhai Tiansu sehingga aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Jika kamu terus mengomel dan bertanya begitu banyak, itu berarti kamu tidak percaya padaku. Aku pergi. Ada langkah kaki di dalam. Segera setelah itu, Su Yufeng dan Shen Rong berteriak dengan keras. Tuan Ning, tolong jangan pergi, bukannya kami tidak mempercayai Anda. Ya, masalah ini sangat penting dan menelan biaya 30 hingga 40 juta, jadi tentu saja kita harus menanyakannya dengan jelas. Pemuda bernama Ning Caishen tersenyum, dengan sedikit nada mengejek. Itu hanya puluhan juta, bukankah itu uang yang kecil? Apa yang dipertaruhkan? Shen Rong dan Su Yufeng jelas tidak bisa berkata-kata saat berbicara, seolah-olah mereka sangat kaya. Su Yufeng memaksakan senyum, Tuan Ning, Anda adalah bos besar, jadi puluhan juta tentu tidak berarti apa-apa di mata Anda. Shen Rong dengan cepat berkata, iya, tetapi puluhan juta ini adalah seluruh milik kita, jadi tidak keberatan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Ning Caishen berkata dengan tenang, tidak ada gunanya menanyakan begitu banyak pertanyaan. Bagaimana kalau saya mengajak Anda melihatnya di lokasi?
Villa mana yang Anda pilih, bayar saja. Ini lebih efektif dari ribuan kata-kataku, kan? Begitu dia mengatakan ini, Shenrong dan Su Yufeng tertawa bahagia. Su Yufeng sangat gembira. Benarkah, Tuan Ning benar-benar dapat membawa kami ke Yunhai Tiansu untuk melihat rumahnya? Tapi ini tidak realistis, izinkan saya memberitahu Anda, kami mengalami hal yang sangat sial beberapa waktu lalu. Masalah ini menyebabkan bos Yunhai Tiansu tidak mengizinkan kami membeli rumah. Shenrong kemudian berkata, ya. Jadi kami sangat khawatir dan berusaha mencari koneksi di mana-mana. Akhirnya kami menemukan Anda, tetapi kami tidak tahu apakah Anda dapat membuat bos Yunhai Tiansu berbicara mewakili Anda. Kamu bisa membelinya untuk kami. Ning Caishan tertawa keras, lalu berkata dengan bangga, apakah Anda perlu meminta bos di sana untuk berbicara? Saya tidak ingin memikirkan orang seperti apa saya, Ning Caishan. Perusahaan real estate Caishan saya terlibat dalam pengembangan Yunhai Tiansu. Saya memiliki wewenang untuk membuat keputusan untuk mengizinkan Anda membeli rumah. Jika Anda tidak menjual rumah itu, apakah kami bodoh? Jika seseorang datang untuk membeli rumah dan kami tidak menjualnya, bukankah itu bodoh? Jangan khawatir. Saya berjanji akan membantu Anda menyelesaikan semuanya. Saat dia mengatakan ini, terdengar suara detak dada dari dalam. Tembak bang-bang. Shenrong dan Su Yufeng berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan tidak sabar untuk mengatakan mereka akan pergi sekarang. Guan Qianjun, yang berdiri di depan pintu, akhirnya mengerti dan tidak bisa menahan tawa. Shenrong dan Su Yufeng sangat terpesona oleh Yunhai Tiansu, dan mereka harus membeli rumah di sana. Namun, bagi seseorang yang menyukai kesombongan seperti ini dan memiliki jumlah uang yang hampir sama, membeli rumah kecil tingkat rendah di Yunhai Tiansu bukanlah masalah sama sekali. Sangat terhormat untuk membelinya. Anda tidak perlu menyebutkan di mana di Yunhai Tiansu. Anda cukup mengatakan Anda tinggal di Yunhai Tiansu, yang akan membuat orang melihat Anda dengan mata menjilat. Pintu yang terbuka sedikit, dan Su Yufeng serta Shen Zhou muncul. Saat mereka membuka pintu, mereka berteriak untuk menyenangkan seorang pria di dalam yang tingginya sekitar 1,7 meter. Tuan Ning, silakan lewat sini, ayo segera pergi. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Tuan Ning. Tuan Ning adalah orang yang sangat mulia. Ini hampir menimpa Guan Qianjun. Kemudian, senyuman di wajah kedua lelaki tua itu benar-benar membeku. Lalu, dia menjadi marah dan jijik. Bersambung.